Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Wa tasbiru ala adahum wa jahlihim. Dan hendaknya kamu bersabar menghadapi kejahatan mereka, menghadapi komentar-komentar negatif mereka, menghadapi penghinaan-penghinaan mereka, bersabar. Wajalihim, dan juga bersabar menghadapi kedunguan-kedunguan mereka. Kita maklumi saja orang dungu itu mau diapain, yang dungu aja. Ya. Dan ini tidak mudah. Anda terpancing kok. Ketika dihina orang sakit hati enggak? Belajar bagaimana supaya tidak sakit hati. Dan itu perlu latihan ya. Bersabar juga masih banyak belajar. Kita berjalan kaki saja belajar kok. Ada yang menuntun enggak? Pernah jatuh enggak? Berapa kali? Lihat aja lututmu ada berapa belangnya. Setelah Anda jatuh berulang-ulang, pernah bosan enggak? Akhirnya kita bisa berjalan. Andai kan waktu itu kapok, putus asa, saya kira Anda tidak akan bisa berjalan sampai hari ini kok. Jadi orang belajar benar, belajar sabar juga sama. Masih tersinggung juga, belajar lagi bagaimana caranya. Kalau mentok-mentoknya ya ambil kapas tutup aja telinganya. Barangkali kan gitu. Gitu. Ata'una li rabbihim azza wa jalla humul ulama'ul aql. Orang-orang yang mentaati agamanya, mentaati perintah Tuhannya, mentaati segala kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah, dan mentaati menjauhi segala larangan-larangan yang telah diputuskan Allah. Mereka itu adalah al-ulama al-aqal, adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan dan orang yang sangat rasional. Ya. Wal asuna, sedangkan orang yang selalu melawan Allah, wal asuna li rabbihim azza wa jalla humul juhalul majanin, itu orang dungu, orang goblok yang gila, orang sinting. Orang yang tidak mentaati perintah Tuhan itu orang sinting, orang bodoh. Ya. Al-asi pertama adalah orang yang bermaksiat itu jahila rabbahu, dia tidak mengenal Tuhannya. Azza wa jalla fa'asahu, sehingga dia melawan Tuhannya. Wa taba'a syaitanahu, dia mengikuti setannya. Wa wafaqahu, dan sepakat dengan setannya. Falau lam yajhal, andaikan dia tidak bodoh, lama asa, tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan karena bodohnya itu. Bodoh. Ya bodoh, goblok. Ya. Lau arafa nafsahu, kalau dia kenal dirinya, wa alima annaha ta'muruhu bisu, kalau dia tidak mengenal nafsunya dirinya, dan dia tahu bahwa nafsumu menyuruh kamu melakukan keburukan-keburukan, lama wafaqaha, tentu kamu tidak akan sepakat. Ya. Jadi artinya dari mana kita bisa menetapkan orang melakukan kemaksiatan itu dungu? Secara psikologis, ketika orang itu tergoda,
melakukan perselingkuhan, ya jajan di jalanan, mampir warung, iya kan? Iya. Orang kalau sudah bersahwat, otaknya hanya sejengkal kok, nggak bisa berpikir panjang. Dia tidak bisa mengkalkulasikan akibatnya apa. Bisa rumah tangganya berantakan, bisa anak-anaknya dendam kepada kamu. Harta kekayaan yang sudah kau himpunkan lama, dihancurkan semua itu. Hanya sekedar ingin mendapatkan kenikmatan yang sekejap itu. Goblok ya pintar. Ini kaum lelaki banyak yang kalah dalam bidang ini, dalam pertarungannya. Padahal pada saat yang sama Tuhanmu berbisik ke dalam hatimu, jangan kau lakukan, itu dosa. Dan engkau juga mendengar sendiri. Maka ada rasa ketakutan di hatimu, lututmu bergetar kok, jantungmu dag-digdukan. Ya kenapa kau abaikan semuanya itu? Iya, karena bagaimanapun yang ada di ruangan ini masih rajin sholat, masih rajin beribadah, masih ada kebaikan hatinya, suka menolong orang, ya kan begitu? Ya sholatnya kadang-kadang subuh kesiangan, ya zuhurnya dilakukan, asarnya lupa, isanya ketinggalan, tapi masih bersujud sekalipun tidak rutin. Itu masih ada hotline-nya masih berbunyi kok. Hotline-nya masih berbunyi, sekalipun kerasa-kerasek ya. Teguran itu ada. Betul nggak? Saya ngomong beneran nih. Lutut bergetar namanya. Ada rasa takut. Tapi kenapa Anda terkalahkan? Ya itu. Salah. Nah, nanti kalau kamu sudah tidak sholat lagi, sudah terlalu jauh menyimpangnya, nanti pada akhirnya mah perasaan berdosa sudah hilang, sudah merasa nyaman dengan dosa-dosa yang kau lakukan setiap saat. Lama-lama engkau tidak ditegur lagi oleh Allah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, akan dilepaskan engkau dalam tersesat dalam kejahatan itu. Kalau sudah tidak masih berdosa, nanti akan bertahap lebih maju lagi. Anda akan merasa bangga dengan dosa-dosa itu. Ya. Orang yang gak bangga dengan dosa-dosa itu, perbuatan dosanya diceritakan kepada teman-temannya sambil terbahak-bahak. Malam ini gue ngerampok 2 rumah. Cerita dengan bangganya sebagai prestasi. Iya, dapat mobil 2, motor 4, kulkas 3, dan sekaligus memperkosa anaknya dengan bangganya, ya kan? Atau hasil curiannya dipamerkan kepada tengah masyarakat, bikin rumah yang mewah seharga 50 miliar di tengah-tengah perumahan yang kumuh. Dengan bangganya aku kaya. Sudah nggak ada rasa malu lagi. Betul nggak? Ada nggak orang yang memamerkan hasil curiannya di hadapan orang? Ini bukan cerita, ini realita ya. Ini bukan dongeng, realita semacam itu. Pertanyaannya, kenapa kamu kalah dalam perjuangan itu? Sebelum kalah terjadi pertempuran sengit antara tarikan kanan, tarikan kiri. Nah, ketika nanti dalam pertempuran di dalam hatimu semacam itu, ketika engkau menyadari bahwa engkau akan kalah dalam pertarungan itu, jangan segan menciri celah yang keras. Panggillah Tuhanmu, tolonglah kami.
tolonglah aku. Ya. Ya kan? Allah akan menolongku. Ud'uni astajib lakum. Panggillah aku, akan kusahuti. Panggillah aku dan akan aku sahuti panggilanmu itu. Engkone kan nun ya kan Gusti nun sumuhun. Gusti pangeran sumuhun gitu. Ud'uni astajib lakum. Nah, kasus yang ketiganya tidak ada yang kalah, tidak yang menang, sebanding. Di situ akan mengakibatkan stres, depresi, ya, akan ada disorder, ya, emosional disorder, gangguan emosi Anda. Ya, iya, yang terjadi. Ada kegelisahan, ada kegamangan. Jadi baik dalam pertarungan yang tidak bisa selesai antara maju atau mundur, antara melangkah atau tidak melangkah, terjadi disorder. Ya, kalaupun Anda kalah melakukan kejahatan, setelah itu Anda akan dikejar-kejar oleh the feeling of guilty, perasaan berdosa, dan ini membawa siksa. Ya, setiap orang melakukan dosa, nggak usah nunggu neraka di hari kemudian, di dunia engkau sudah tersiksa kok. Makan nggak lahap lagi, tidur nggak lelap lagi, makan tidak lahap lagi, badan juga tidak sehat. Ya, kuping grebek-grebek, kepala denyut-denyut, jantung berdebar-debar. Semakin banyak dosamu, Anda harus menanggung siksa selama di dunia ini. Ya, terus nanti jadi pelupa, nggak ingat. Ya, iya, mudah kena bad mood, merasa tidak nyaman. Ya, terserah, itu pilihan Anda. Saya tidak akan memaksa Anda, silakan. Nurut silakan, enggak silakan. Yang bahagia juga kamu juga, yang sengsara juga kamu juga kok, tinggal pilih aja kok. Jadi orang pendosa itu bodoh tapi pintar. Bodoh. Udah sepakat ya? Iya, betul. Fa'asahu wa taba'a syaitanahu, tapi dia mengikuti panggilan setannya. Panggilan Tuhan diabaikan, panggilan setan dituruti. Wa wafaqahu, dan sepakat. Falau lam yajhal, andaikan dia tidak goblok, lama asal, tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan melawan Tuhannya. Melakukan kemaksiatan itu artinya melawan Tuhan. Itu. Lau alima nafsahu, kalau dia tahu, wa alima anna ta'muru bisu'i lama wafaqahu. Andai kan engkau tahu tentang nafsumu, dan engkau tahu bahwa nafsumu selalu mengajak kepada yang tidak benar, pada yang buruk, lama wafaqahu, tentu kamu tidak akan sepakat kok. Artinya setiap engkau melakukan kejahatan, berarti ada kesepakatan dirimu dan nafsumu untuk melakukannya. Ya, oke, setuju. Salman ya, oke deh, jalan. Gitu. Sadar nggak? Merasakan ada kesepakatan itu dengan nafsumu. Ya, iya ada. Ya, kam uhadziruka min iblis, betapa seringnya aku memperingatkan dirimu, hati-hati terhadap iblis itu. Wa a'wanihi, dan pasukan-pasukannya, dan konco-konconya dan teman-temannya. Cuan waspada. Wa anta tashabuhu wa taqbalu minhu a'wanahu. Ternyata engkau bersahabat dengan iblis dan engkau menerima welcome terhadap teman-teman iblis. Ya, Anda bersahabat kok.
An-nafsu wa dunya wal hawa wa taba. Dunia, nafsu, hawa nafsu, tabiat, wa aqranusu, dan teman-teman yang buruk. Ya, berteman dengan orang-orang yang doyan melakukan kemaksiatan. Berteman dengan orang-orang pendosa juga sama, kesambat juga. Anda kan terpengaruh. Ini biasanya korbannya itu para kubu. Para kubu nih. Dia santri. Setelah jadi kubu kok joget di panggung. Sholatnya berhenti. Iya, ya karena dia bergaulnya dengan orang-orang gak benar. Ya, dengan cewek-cewek yang gak benar, dengan para penjudi, petarung jago, ya, dengan para anak-anak yang mabok. Ya kalau kubu kan bagaimanapun juga namanya kubu, pemimpin desa, dia harus baik dengan semuanya. Terpengaruh. Ya kenapa? Ya tiap minggu dikasih jatah 2 kali gratis. Minumannya dibayarin. Iya. Jadi saya mengatakan begini. Ketika yang menggoda kamu itu setan, sebangsa jin, paling-paling hanya berbisik-bisik di hatimu. Ya kan? Atau membangkitkan syahwat birahimu. Tetapi ketika setan itu sudah berbentuk manusia, yaitu teman-teman buruk itu lebih efektif dan lebih efisien. Kenapa? Sudah ada kontrak antara setan dengan manusia-manusia yang sudah ada sertijab. Sertijab itu serah terima jabatan. Jadi setannya tinggal sedekap aja. Yang bekerja manusia. Iya. Yang rambutnya merah, roknya cingkrang, pakai hot pen. Ya. Yang disobek-sobek di hot pennya tuh. Iya. Dan para penjudi, para pemabuk, para perampok. Nah, kalau setan mengajak kamu melacur, paling berbisik di hati. Tapi kalau setan yang berbentuk manusia ngajak kamu pergi tempat pelacuran dengan alasan nggak punya uang, dia traktir kok. Kan lebih banyak nih waktu deh. Berapa sih? Iya. Ya kan begitu. Apalagi yang ngajaknya setan, si perempuannya yang rambutnya dicat marah dengan rok cingkrang itu juga setan yang berbentuk manusia. Jadi manusia juga kalau sudah menjadi setan, sudah ada pelantikan resmi, ada pelantikan resminya. Iya, bahwa manusia itu sudah menjadi setan, sudah dinobatkan melalui proses persekutuan dulu. Ya, yang digiring perlahan-lahan sehingga akhirnya menjadi setan, itu namanya setan-setan manusia, namanya syayatinul ins. Ya, dan ada lagi syayatinul jin, setan-setan yang berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Ini bukan kata saya tapi kata Allah dalam kitab sucinya. Wa ja'alna likulli nabiyyin aduwwas syayatinil insi wal jin. Dan kami ciptakan, kami buatkan semua para nabi itu digoda oleh setan-setan berbentuk manusia dan setan-setan yang berbentuk jin. Ya, itu. Jadi sebelum Anda jadi setan, coba minimal dipelihara the feeling of guilty itu, biar dipelihara. Ya sedikit stres nggak apa-apa lah. Ya, kalau Anda sudah tidak merasa berdosa lagi kan sudah S2. Kalau sudah doyan dosa itu baru S1. Kalau sudah tidak merasa berdosa S2. Kalau sudah bersekutu S3. Kalau sudah keempat melaksanakan
tupoksinya setan. Ada tupoksinya. Udah transaksi. Ya sekarang kan yang jadi masalah kan Anda diperingatkan hati-hati sama setan. Tapi Anda tidak mengenal setan kan? Salah siapa? Masa Anda punya musuh tapi tidak mengenal kekuatan musuh? Ya kalah berarti. Kalah. Sekalipun kamu kiai. Kalah. Kenapa? Tidak bisa mengukur kekuatan musuh. Makanya perlu badan intelijen. Untuk mengukur kekuatan musuh ada spy itu, spionase itu dilancarkan mengukur kekuatan musuh, tank bacanya berapa, pesawat terbangnya berapa, kapal induknya berapa, ya kan? Iya. Itu kemudian taktiknya bagaimana, strateginya bagaimana, semuanya dihitung. Iya. Jadi kamu nganggapnya setan itu adanya di mana, di gunung-gunung gitu. Setan itu mengalir bersama darahmu kok. Ya, nggak jauh di sekitar dirimu itu. Wa taba syaitanahu wa faqahu falam yajhal lama asa. Law arafa nafsahu wa lima anha ta'muruhu bisu lama wafaqaha. Kam uhadiruka min iblis. Berapa seringnya aku memperingatkan kamu iblis wa awanahu wa anta tashabuhu wa taqbalu minhu awanan an-nafsu wad dunya wal hawa wa taba wa qaranu su ihdharil jami'. Semuanya kamu waspadai, semuanya. Iblisnya, setannya, temannya, pendukung-pendukungnya, teman-temannya, dan agen-agennya juga semuanya. Nanti ketika pertama setelah orang itu dibikin doyan, ya, terbiasa dengan dosa-dosa, akan ditingkatkan lagi sampai dia tidak merasa berdosa. Ditingkatkan lagi sampai bangga dengan dosa-dosa dan akhirnya mengajak orang untuk melakukan dosa. Nah, nanti dari manusia-manusia yang sudah mendapat titel S4 tuh, nah, nanti akan diadakan pemilihan, ya, yang tercanggih, yang duitnya banyak, yang kokoh, yang punya kekuasaan, nanti diangkat menjadi pimpinan setan manusia. Nah, kalau sudah dia punya kekuasaan di alam manusia dan punya jabatan tinggi dalam setan, maka setan manusia ini yang punya kekuasaan bukan hanya menggoda, tapi bisa membunuh kamu semuanya dan bisa memurtadkan kamu semua. Paham? Ya kalau setan jin maka saya bilang kalau setan, masih pintar gue daripada lu. Saya sama setan bilang apa? Masih pintar aku daripada kamu. Jangan bohongin aku, paham kok. Ya masih pintar gak kita kalau setan? Memang dikira setan pintar gitu? Enggak. Memangnya godaan setan hebat enggak? Iya. Wakana apa namanya? Inna adu setan daif. Godaan setan itu lemah kok. Iya. Jadi bukan hebatnya godaan setan, tapi karena lemahnya jiwa kamu juga sesungguhnya. Gitu. Bisa memurtadkan. Seorang manusia yang sudah menjadi setan bisa membunuh puluhan juta manusia kok. Seorang setan tidak bisa membunuh satu manusia kok. Tapi manusia yang sudah menjadi setan bisa membunuh jutaan manusia kok. Ini saya bilang nih realita enggak? Realita kan? Iya. Bukan katanya. Iya, jangan kaget. Dan ada lagi setan yang punya pakai jubah juga ada, pakai sarban, bawa tasbih. Iya.
ngaku jadi mursyid. Iya, iya. Emangnya tahu loh. Ya ada. Kerjanya menyesat-nyesatkan orang. Sembar sembur itu. Mampunya beli ori baci nih baik. Iya. Iya kan banyak orang tertipu. Di penghujungnya Pak, cari merah delima, cari cangling babi, cari kantong macan, terus apalagi samurai ya, samurai menggandakan uang ya. Jangan disebut nama ya nantinya terus. Kalau yang ngerasa ya tinggal tobat aja kok. Ihdaril jami' fa inna kullahum a'da'uka. Semua itu adalah musuh-musuhmu semuanya itu. Walaysa laka muhibbun siballah. Percayalah, tidak ada seorang pun yang mencintai dirimu, hanya Tuhan. Semua itu musuhmu semuanya. Iya. Dengan sesama kamu juga sama sesungguhnya. Orang bersahabat juga kebanyakan berdasarkan kepentingan kok. Setia kepadamu selagi kepentingannya masih ada. Kalau kepentingannya sudah selesai, ya berubah. Banyak. Ya. Bahkan sampai sudah menjadi suami istri juga terjadi kok. Iya kan? Karena saya punya kepentingan. Terus udah. Buktinya setelah hamil ditinggalkan kok. Betul nggak? Ada nggak setelah hamil ditinggalkan? Dia hanya mengejar kenikmatan, tapi ya udah selesai. Pendusta semuanya. Saya mau bertanya, kenapa kamu sampai sekarang nggak yakin bahwa yang mencintaimu hanya Tuhanmu? Dia yang menciptakan kamu kok. Masih nggak yakin juga. Ya goblok sih. Dasar dungu. Itu masalahnya. Iya. Fa innahu yuriduka laka. Allah itu kalau menyuruh kamu, itu bukan untuk dia kok. Dia nggak butuh sama kamu. Apapun yang disuruh oleh Allah itu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Yuriduka laka, untukmu sendiri. Suruh sholat buat kamu sendiri, suruh zakat buat kamu sendiri. Suruh puasa aja buat kamu sendiri. Emang Allah perlu puasamu itu? Enggak kok. Puasa itu supaya secara periodik setiap tahun kamu melakukan detoksifikasi untuk kesehatanmu sendiri. Supaya jangan kegemukan. Apa kegemukan itu bahasa Indonesia ya? Obesitas. Obesitas itu dulu masih dianggapnya sebagai gejala, tapi sekarang sudah ditetapkan masuk dalam patologi. Obesitas itu sudah menjadi penyakit. Iya, karena itu penyakit degeneratif itu ya obatnya tidak ada lain kecuali pola hidup yang sehat. Iya, ya kalau sudah umur 40 ke atas ya harus sering puasa Senin Kamis. Iya, yang sehat siapa? Oke, kamu suruh zakat, suruh sedekah, suruh infak. Maksudnya apa? Supaya jangan dihasuti orang, supaya jangan dicuri, supaya jangan dirampok. Orang yang tidak beragama saja juga mengeluarkan namanya corporate social responsibility kok 2,5% dari usahanya. Iya kan? Umat Islam lebih besar loh. 2,5%, 5% sampai 10%. Nanti yang selamat siapa? Itu persoalannya. Jadi ya selama ini ketika kita makan kenyang di hadapan orang miskin, tidak pernah merasa berdosa. Memang urusannya apa? Paling menyakitkan, mungkin kamu tidak merasa berdosa ketika kamu
atom, cendawa ya atom dia. Oh itu ya. Ya cendawa ya atau itu. Ketika engkau cendawa setelah makan kebanyakan di hadapan orang yang lagi lapar, sangat menyakitkan. Sakit. Iya. Betul nggak? Iya, itu persoalannya. Jadi pada akhirnya itu semuanya kamu waspadai. Ketika Allah menyuruh kamu sesuatu adalah untuk kepentingan kamu. Wa ghairuhu, selain Allah, siapapun. Selain Allah artinya siapapun, tanpa kecuali. Pokoknya selain Allah, ketika menyuruh kamu yuriduka lahu, untuk kepentingannya. Dan ternyata semua yang kamu lakukan tiap hari di selama hidup ini, kamu hanya menuruti keinginan orang lain. Boro-boro keinginan Allah, keinginan dirimu pun nggak jelas kapan kau melaksanakan keinginanmu. Selama ini yang kau lakukan adalah keinginan orang lain kok. Atasanmu, bawahanmu, suamimu, anakmu, tetanggamu. Kamu ingin apa? Nggak jelas. Goblok lah. Ada 2 gobloknya. Iya. Selama ini aku ingin tahu kamu mau apa, kamu ingin apa, silakan laksanakan. Ternyata kita kerja siang malam hanya untuk menuruti keinginan orang lain kok. Iya kan? Nah, itulah sebabnya ketika engkau melaksanakan kegiatan-kegiatan, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan orang lain, pertama Anda akan merasa bosan melakukannya. Anda dipaksakan. Terlalu banyak di dunia ini orang yang bekerja, tetapi dia tidak mencintai pekerjaannya. Karena hanya untuk mengikuti orang lain. Tetapi ketika yang kau kerjakan adalah betul-betul keinginanmu, saya jamin kamu tidak akan pernah lelah dan tidak pernah capek mengerjakan. Ayo, betul nggak? Ya iya. Itu persoalannya. Makanya secara psikologis ya kita harus belajar lah untuk mencintai pekerjaan kita ini. Sekalipun tidak langsung kita mencintai pekerjaannya, minimal kita mencintai orang yang meminta kita untuk mengerjakan itu. Ada keikhlasan itu sedikit. Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri, ya kan? Minta gelang, minta kalung, minta uang, minta jajan, minta bikin rumah segala macam. Anda bekerjakan. Selagi Anda masih mencintai istrimu, Anda senang-senang saja bekerja. Tapi ketika sudah hilang cintanya, akan melelahkan semuanya itu. Setuju nggak? Makanya. Iya. Ya. Itu. Idza faqadta nafsaka fi hali khalwatika. Nah, kalau sudah begitu tuh, ini kalimatnya itu simpang siur. Karena ini bukan karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Dia ceramah, ya kan gitu. Muridnya mencatat, lalu dikumpulin catatannya, dikumpulin, makanya seringkali meloncat-loncat. Jadi ya saya tidak berani menyalahkan, tapi saya mempola saja. Mungkin setelah ini, ketika Anda sedang merasakan satu kegelisahan dalam diri Anda, cobalah segera menyendiri, mencari tempat yang sepi untuk berkholwat. Saya mengadakan kholwat setahun sekali, tapi sebetulnya mah tidak tahun sekali ya, kapan saja diperlukan sebetulnya mah. Tapi kita kan membuat tradisi aja supaya setahun sekali, bulan Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah, tanggal 1 Dzulqa'dah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Itu khalwat penting sekali untuk menemukan dirimu itu. Iya.
Selanjutnya, idza faqadat nafsuka fi hali khalwatika wa talabtaha ma'a talibina hina idzin sarat khalwatuka ansan bil haqqi azza wa jalla. Ketika engkau sudah dalam berkhalwat, di situ engkau kehilangan dirimu, artinya mencapai tingkatan fana sampai tidak menyadari akan keberadaan dirinya. Fana itu bukan hilang ya, bukan tiada, tetapi dicubit nggak terasa, disanjung tidak senang, dicaci maki tidak marah. Berarti Anda sudah nggak ada. Kalau masih ada masih marah. Ya, artinya sudah mencapai tingkat kejernihan jiwa, sudah tenang. Iya, kemudian hina idzin sarat khalwatuka ansan bil haqqi. Baru Anda merasakan dalam khalwat itu Anda merasa kedamaian bersama kebenaran, bersama Tuhanmu. Al-haq itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idza tarakta nafsa ma'dunya, tetapi ketika kau tinggalkan nafsumu bersama dunia, wa qalbaka ma'al ukhra, dan hatimu bersama akhirat, ya, wa sirruka ma'al maula, dan sirmu bersama Tuhanmu, hina idzin, maka ketika itu ya sarat khalwatuka ansan billah, merasa damai. Wa amma ma'a wujudiha wa wujudi ghairiha, tetapi ketika dalam khalwat masih ada saja selain Allah yang hadir dalam dirimu. Masih ingat rumah, ingat sawah, ingat mobil, ingat pekerjaan dan sebagainya. Ya, minal anfusi la yakunu laka khalwatan. Namanya bukan khalwah itu mah. Itu mah namanya nyepi. Ya, al-khalwa ma'hu, khalwat itu bersama Allah. Innama takunu ma'al wahdah min ghairihi. Semata-mata engkau akan merasakan kesendirian dari siapapun selain Allah, merasa sendirian. Innama tajiduhu ba'da bughdi ghairihi, terjadi kalau engkau sudah membenci siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah engkau sudah kehilangan, sudah tidak lagi mencintai apapun selain Allah. Mata taswu hatta tara as-safa wa ahlahu. Ketika hatimu sudah jernih, baru engkau akan melihat sesungguhnya kejernihan, dan Anda akan bisa melihat orang-orang di sekitarmu, bisa paham ini orang hatinya udah jernih, ini masih butek, ini masih keruh, ini airnya tawar, ini airnya rasanya payo itu antah ya, itu semacam itu. Jadi akan mengenali suatu ketenangan dan kedamaian. Nah, pada akhirnya saya ingin mengatakan kritik untuk kita yang berkhalwat di hutan. Ternyata masih terjadi juga kesalahpahaman. Di hutan khalwat, rebutan daging aja tiap hari. Geng-gengan lagi. Iya. Sampai ngimpi cewek melulu. Kata balong. Iya. Jadi ya sementara saya kan tidak mumpuni ya, bisa hanya 2-3 hari kita tengok lagi, karena saya sudah tidak mungkin lagi ikut berpuasa di hutan bersama kalian. Ya, jadi bimbingan juga ada batasan-batasannya gitu. Kemudian di samping itu juga saya kan sifatnya bukan mursyid. Ya Kang Jumran ya. Dudu mursyid ya. Iya. Gitu, oke, gitu aja dulu.